Halo teman-teman, kembali di channel Warga Nusantara. Channel yang akan membahas terkait pemindahan dan pembangunan ibu kota Nusantara. Kali ini kembali saya mengajak teman-teman semua untuk melihat perkembangan terkini ya, proyek-proyek yang ada di sekitar kawasan ibu kota Nusantara. Baik teman-teman, kita mulai dari lokasi pembangunan rumah susun untuk para ASN. Jadi yang teman-teman lihat di visual ini adalah lokasi pembangunan rumah susun ASN 3 ya teman-teman. Sebagai informasi teman-teman, jadi pemerintah menghimbau kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN untuk bersiap-siap pindah ke ibu kota Nusantara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan untuk ASN agar segera dipersiapkan untuk pindah ke IKN pada bulan Juli 2024. Dan teman-teman, ASN pertama yang akan pindah ke IKN pada bulan Juli 2024 nanti akan mendapatkan insentif khusus atau disebut tunjangan pionir. Hal ini sebagai bentuk apresiasi bagi pegawai ASN, mengingat pada tahap awal pemindahan IKN belum tersedia dukungan-dukungan atau fasilitas infrastruktur dan kebutuhan pokok yang selengkap di Jakarta. Bapak Anas mengungkapkan skenario pemindahan ASN ke IKN dilakukan secara bertahap sesuai dengan persiapan kelembagaan dan ketersediaan hunian bagi ASN. Jadi Bapak Abdullah Azwar Anas mengatakan target awal yang dapat dicapai adalah pemindahan ASN untuk persiapan pelaksanaan upacara memperingati kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara pada Agustus mendatang. Kemudian disusul dengan periode perpindahan pada November dan Desember 2024. Baik teman-teman, kita bergeser, kita menuju lokasi pembangunan rumah susun ASN 1 ya. Dan rumah susun ASN 1 ini berdekatan ya dengan rumah susun ASN 3 dan juga berdekatan dengan Hotel Nusantara. Dan sebagai informasi teman-teman, jadi ASN yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara itu ditetapkan ya kriteria kompetensi, diantaranya harus menguasai literasi, multitasking, menguasai substansi mengenai prinsip IKN, serta mampu menerapkan nilai-nilai berakhlak atau berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi menurut Bapak Abdullah Azwar Anas sebagai Menpan RB, Ibu Kota Nusantara akan menerapkan pola kerja terpadu dengan fleksibilitas waktu dan lokasi mendukung sistem kerja kolaboratif dan agil. Karenanya perlu talenta-talenta yang adaptif, kolaboratif yang menguasai digitalisasi, sehingga siap untuk mendorong akselerasi roda layanan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Nah teman-teman, kita bergeser kembali. Saat ini kita menuju lokasi pembangunan Hotel Nusantara. Jadi teman-teman, Hotel Nusantara merupakan hotel pertama ya yang dengan status bintang 5 yang berada di Ibu Kota Nusantara. Jadi teman-teman, Hotel Nusantara ini dibangun oleh Bos Properti Agung Sedayu Group, Bapak Sugianto Kusuma alias Bapak Guan. Dan rencananya hotel akan selesai dan siap dibuka pada bulan Agustus tahun 2024. Saat ini pengerjaannya sedang dikebut ya teman-teman. Dan teman-teman, Hotel Nusantara ini memiliki 200 kamar ya, yang rencananya akan siap pakai pada 17 Agustus tahun 2024. Diperuntukkan ya untuk para tamu-tamu yang akan mengikuti upacara kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Hotel Nusantara ini teman-teman dibangun dengan luas 20.164 meter persegi dan dengan tinggi bangunan mencapai 43,10 meter. Lalu juga memiliki 6 tipe kamar ya. Jadi masing-masing tipe kamar adalah Premier Twin sebanyak 61 unit, lalu Premier King sebanyak 102 unit,
Junior Suite sebanyak 14 unit, Executive Suite sebanyak 12 unit, Disable Room sebanyak 1 unit, dan President Suite sebanyak 1 unit. Pembangunan Ibu Kota Nusantara saat ini teman-teman ya sudah terlihat wujudnya, bukan lagi hamparan tanah kosong dengan berbagai alat berat. Gedung-gedung di Ibu Kota Nusantara sudah terlihat wujudnya meskipun belum rampung benar. Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Bapak Bambang Susantono menjelaskan sejumlah infrastruktur ditargetkan sudah harus selesai pembangunannya sebelum 17 Agustus tahun 2024. Beberapa diantaranya adalah Istana Negara dan Hotel Nusantara. Kedua infrastruktur tersebut harus siap dipakai pada pelaksanaan upacara kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus tahun 2024 bersama Presiden Joko Widodo. Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara melakukan serangkaian proses untuk memastikan upacara kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia siap digelar di Kota Nusantara. Menurut Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Bapak Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, kami harapkan pembangunan dapat tuntas tepat waktu sesuai target. Ia mengatakan pembangunan infrastruktur IKN harus tepat mutu, tepat biaya, tepat guna, dan tepat waktu dengan menjaga kualitas, kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan dalam pengerjaan pembangunan. Sampai saat ini, kemajuan pembangunan infrastruktur IKN kelompok 1 mencapai 78,49% dan kelompok 2 baru sekitar 26,34%. Jadi Bapak Danis mengatakan, kami lakukan serangkaian aktivitas dan proses yang dirancang untuk pastikan kesiapan infrastruktur pada kelompok 1 dan 2 itu sebagai persiapan pelaksanaan upacara kemerdekaan. Infrastruktur yang masuk dalam kelompok 1 meliputi kawasan Istana Presiden yang mencakup gedung kantor Presiden, Istana Negara, lapangan upacara, dan kantor Kementerian Koordinator atau Kemenko. Kemudian, infrastruktur yang masuk kelompok 2 yaitu pembangunan 47 menara hunian untuk ASN, TNI, dan Polri, serta Bandara Naratetama, dan 12 menara hunian selesai dan dilengkapi furnitur bisa langsung digunakan pada bulan Juli 2024. Nah itu dia teman-teman, sekilas informasi ya terkait persiapan upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Kota Nusantara. Dan saat ini kita bergeser, kita akan menuju lokasi pembangunan gedung kantor Otorita Ibu Kota Nusantara. Jadi lokasinya berada di kawasan titik nol ya teman-teman. Dan saat ini titik nol ditutup ya karena memang ada pembangunan dari gedung otorita ini. Jadi teman-teman, pembangunan gedung kantor Otorita Ibu Kota Nusantara ini pada tahap pertama terdiri dari gedung utama dengan kapasitas tampung 600 orang staf. Selain itu juga dilengkapi dengan data center dan comment center serta urban gallery untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat secara real time. Menurut Bapak Bambang sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, gedung data center dan comment center sangat penting dan strategis. Data center inilah yang menjadi pusat kendali Smart City atau kota cerdas di Ibu Kota Nusantara. Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara juga akan menerapkan konsep Smart, Green, dan Sustainable Office yang mendorong budaya dan cara kerja baru serta menjadi contoh untuk kantor-kantor di Indonesia. Lalu kita bergeser lagi nih teman-teman. Di bawah ini adalah lokasi pembangunan Rumah Sakit Hermina ya. Jadi Rumah Sakit Hermina merupakan salah satu ya dari 4 rumah sakit yang ada di Ibu Kota Nusantara. Selain dari Rumah Sakit Mayapada, Rumah Sakit Abdi Waluyo, dan Rumah Sakit Kementerian Kesehatan. Baik teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Terus dukung channel Warga Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video Warga Nusantara berikutnya dan saya ucapkan salam Nusantara.